Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam dan rekan-rekan yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Syifa Rahman dan rekan saya Billy Rizky dari Fisika UI Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai aplikasi fisika nuklir pada suatu alat, yang mana di sini adalah pendeteksi asap dengan detektornya amerisium 241. Oke, kurang lebih ini yang akan kami bahas, yaitu yang pertama kita akan berkenalan dengan detektor asap itu sendiri, kemudian apa aja komponen yang ada pada detektor asap ini, lalu bagaimana cara kerjanya, serta efeknya apakah berbahaya ataupun tidak. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke bahasan pertama. Itu apa itu detektor asap? Sebagaimana namanya, deteksi asap atau smoke detector ini merupakan alat yang dapat mendeteksi asap, sebagaimana kita semua udah tahu. Tapi mungkin pertanyaan menariknya adalah bagaimana cara kerja dari alat ini. Setidaknya ada dua metode yang diketahui dan banyak diaplikasikan untuk uh, pada detektor asap. Yang pertama itu ada metode dengan memanfaatkan foto listrik. Dari namanya kita udah bisa tahu ini memanfaatkan foto atau cahaya. Bisa dilihat pada gambar ini. Di sini ada A, ini adalah sumber cahaya, dan ketika ada asap datang, partikel dari asap ini akan memantulkan cahayanya ke fotodetektor ini sehingga nanti akan menyalakan sirine. Uh, dengan metode fotolistrik ini responnya akan lebih cepat karena dia menggunakan cahaya ya. Dan namun di sisi lain di sini akan sensitivitasnya terhadap asap yang tipis itu akan kecil karena ada kemungkinan cahayanya ini akan tertembus, tidak terpantulkan. Sehingga ini cocok untuk asap-asap yang tebal. Metode kedua ini adalah menggunakan bilik ionisasi. Di sini memanfaatkan sumber radioaktif atau dalam hal ini amerisium 241 yang mana dia akan meluruhkan partikel alfa dan partikel ini akan mengionisasi udara, menghasilkan arus yang nantinya akan menyalakan ya nanti ketika ada asap arusnya ini akan terpotong dan nanti akan terpicu ke sirinenya. Nah, metode bilik ionisasi ini memiliki respon yang lebih lambat daripada fotolistrik, namun dia lebih sensitif terhadap asap dengan jumlah kecil. Karena nanti dia akan melibatkan arus-arus yang jumlah kecil dan ada suatu komponen yang nanti akan kami jelaskan selanjutnya. Oke, mungkin kenapa diperlukan detektor asap ini? Di sini terdapat data kebakaran di Jakarta sebagai salah satu kota besar. Data di sini adalah 2018 dan 2020. Di sini dapat terlihat bahwa jumlah kebakaran uh, meningkat ya dari setiap tahunnya. Dan jumlah kebakaran yang terbesar itu ada di perumahan dan bangunan-bangunan. Data lebih lanjut ini di sini ada dari data jumlah kebakaran gedung-gedung tinggi di seluruh dunia. Dapat dilihat di sini setiap tahunnya meningkat ya, relatif meningkat. Nah, jadi bisa secara umum disimpulkan bahwa diperlukan suatu alat atau detektor asap ini yang dapat uh, mengetahui kebakaran sebelum kebakaran ini membesar. Ya. Oke, untuk itu mari kita mulai bahasan mengenai detektor asap ini, dimulai dari komponennya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bi. Kalau kita mengacu pada komponen detektor asap, seperti yang telah disampaikan bahwa detektor asap bilik ionisasi ini mengandung bahan radioaktif. Jadi berikut adalah penampakan dari detektor asap tipe bilik ionisasi yang mudah sekali ditemukan di pasaran. Kalau penutupnya kita lepas, kita akan melihat komponen-komponen seperti ini. Nah, bagian yang hitam itu merupakan bilik ionisasinya, di mana di dalam sana ada bahan radioaktif. Nah, secara umum, detektor asap tipe bilik ionisasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian alarm, sumber radiasi, dan juga bilik ionisasi. Di sumber radiasi dalam detektor ini berupa amerisium 241 yang wujudnya ini dalam amerisium dioksida. Amerisium dioksida ini diselubungi oleh logam sehingga menahan partikel alfanya untuk keluar. Nah, pertanyaannya mengapa yang dipilih adalah amerisium 241? Nah, ini karena amerisium 241 merupakan emitter partikel alfa yang baik, bahkan kemampuannya lebih baik dari radium sekalipun. Nah, radiasi partikel alfa ini penting karena
Partikel alfa inilah yang akan mengionisasi molekul udara. Yang selanjutnya, amerisium-241 ini merupakan produk sampingan dari plutonium-239, yang mana plutonium-239 ini merupakan transmutasi dari uranium-238. Maka dari itu, tidak ada alasan mengapa suatu reaktor yang bisa memproduksi plutonium-239 tidak dapat memproduksi amerisium-241. Ini karena plutonium-239 sendiri sangat populer sebagai bahan bakar reaktor. Kemudian kalau dari segi ekonomi, harga amerisium-241 ini mencapai 21,5 juta per gram. Akan tetapi detektor asap hanya membutuhkan 0,29 mikrogram, yang berarti kebutuhan amerisium untuk detektor asap tidak lebih dari Rp7 per perangkatnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari detektor asap ini. Sebenarnya kebanyakan detektor asap ini bekerja secara elektronik ya, namun rasanya saya tidak akan terlalu dalam menjelaskan tentang elektroniknya. Jadi di sini ada skematik yang tersimplifikasi dari komponen detektor asap yang tadi sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada komponen detektornya, yang jika dilihat lebih lanjut, akan tampak seperti ini. Di sini ada amerisiumnya, dan di sini juga ada dua plat yang diberi beda tegangan. Jadi amerisium ini ketika tidak ada asap, dia akan meluruhkan partikel alfa dan partikel alfanya akan mengionisasi udara sehingga nanti elektron-elektronnya akan tertarik ke salah satu plat sehingga nanti akan menimbulkan arus listrik. Nah, jadi ketika kita lihat lagi ke skematik ini, pada baterai 4,5 volts ini nanti dia akan memberikan arus yang secara normal harusnya dia akan menuju ke resistor ini dan nanti akan menyalakan sirine. Namun karena terdapat arus dari detektor yang dalam jumlah kecil, walaupun dalam jumlah kecil, namun di sini ada komponen MOSFET yang dia sensitif terhadap arus-arus kecil juga, sehingga nanti arus dari detektor ini dia akan meng-cancel arus dari baterai sehingga tidak ada arus yang menuju ke sirine dan sirine tidak akan berbunyi. Nah, ketika ada asap yang datang, asap ini akan menetralisir partikel alfa yang mengionisasi udara sehingga tidak ada elektron dan tidak ada arus yang keluar dari detektor. Sehingga karena tidak ada arus yang keluar dari detektor, maka tidak ada arus yang meng-cancel arus dari baterai. Sehingga arus dari baterai langsung menuju ke resistor ini dan menyalakan sirine. Baik, ini adalah pertanyaan penting dari penggunaan amerisium dalam detektor asap. Apakah penggunaan unsur radioaktif itu berbahaya? Perlukah kita menggunakan pakaian seperti ini bila kita memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat detektor asap? Jawabannya adalah tidak. Ini karena partikel alfa merupakan partikel yang berat sehingga dia tidak dapat bergerak dengan jauh. Selain itu, amerisium-241 di dalam detektor asap itu diselubungi oleh lapisan foil dan keramik. Sehingga sudah tadi partikel alfanya berat, diselubungi pula, otomatis partikel alfa ini akan sangat sulit keluar dari detektor dan resiko terpaparnya radiasi amerisium dari detektor asap itu sangat-sangat kecil. Para pembuat detektor asap itu menyarankan kita untuk menggantinya setiap 10 tahun. Ini karena setelah 10 tahun, amerisium itu tersisa 98% dari semula. Nah, ini karena amerisium sendiri akan meluruh menjadi neptunium-237. Nah, kemampuan amerisium akan menurun akibat adanya penurunan jumlah. Jadi, kemampuan mengionisasi molekul udaranya berkurang, otomatis alatnya juga tidak dapat bekerja sebagaimana selagi alatnya baru. Nah, karena tadi menggunakan baterai, otomatis baterainya juga harus diganti secara berkala untuk mengurangi resiko kerusakan detektor. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Ya, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.